Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Fawas, salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung. Ya, kali ini saya berbicara dengan Saudara Abdul. Bagaimana kabarnya Saudara Abdul? Sehat-sehat. Sehat saja ya. Ya, sebelumnya Abdul, saya di sini ingin mewawancari Anda tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Apakah sudah bisa dimulai? Udah, boleh. Yang pertama, dari Abdul sendiri, apa aja sih yang Abdul ketahui tentang COVID-19 ini? COVID-19 ini virus baru yang menyerang saluran pernapasan dan menularnya itu sangat mudah sehingga virus ini sangat beresiko terhadap lansia. Namun bukan cuma lansia karena orang-orang dengan usia muda juga dapat terkena namun tidak menunjukkan gejala. Ini juga berbahaya bagi yang lainnya. Mungkin segitu saja. Oke. Jadi yang pasti virusnya ini berbahaya ya Iya. bagi semua umur. Ya, oke. Jadi yang kedua, eh, kalau Abdul selama pandemi ini ngapain aja sih? Ya, kalau saya sebisa mungkin mengurangi kegiatan yang keluar rumah. Mm, Namun jika mendesak atau diperlukan untuk keluar rumah, maka akan keluar rumah namun menggunakan masker dan menyiapkan hand sanitizer. mm. Untuk di dalam rumah sendiri, saya seringnya menonton film, menonton series, belajar masak, olahraga, dan sebagainya. Oh, jadi tetap produktif ya. Diusahakan produktif. Oke. Ya, kalau dari Abdul sendiri, pendapatnya gimana sih tentang pandemi ini? Meresahkan nggak sih? Menurut saya, pandemi ini tentunya sangat menghambat kegiatan-kegiatan yang setelah direncanakan dan yang ada. Namun pandemi ini juga tidak akan sembuh sebelum ada vaksinnya. Jadi kita harus mengubah pola hidup agar dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Oke. Oke, selanjutnya kalau menurut Abdul sendiri, upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini gimana sih? Udah berhasil kah atau masih menurut Abdul sendiri masih kurang atau gimana? Menurut saya, upaya pemerintah sendiri diperlukan adanya respon dari masyarakat yang baik. Nah, ini yang belum ditemukan oleh pemerintah, sehingga upaya-upaya dari pemerintah itu seakan-akan sia-sia atau terlambat, karena masyarakat sendiri seolah-olah tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut, dan pemerintah juga sering menggonta-ganti peraturan-peraturan tersebut. Jadi menurut Abdul sebenarnya dari dari upayanya itu sudah bagus tapi hanya sedikit labil gitu ya. Iya, dan Ya. kurangnya pendekatan terhadap masyarakatnya, sehingga yang di daerah-daerah atau yang belum mengerti tidak ingin mengikuti peraturan tersebut. Oke. Selanjutnya kalau menurut Abdul sendiri nih, dampak yang paling kelihatan di Indonesia itu gimana sih? Tentunya ya mungkin yang terlihat sekarang ini orang-orang itu jika keluar rumah menggunakan masker dengan otomatis menggunakan masker karena itu seolah-olah menjadi kewajiban dan tiap-tiap tempat cuci tangan itu tersedia di tiap toko atau di jalan. Ini yang menurut saya sangat berbeda dengan kondisi biasanya. Ya, kalau yang kayak pendidikan atau pekerjaan itu bagaimana menurut Anda? Ya, banyaknya pendidikan dan pekerjaan itu diusahakan dari rumah, namun ada juga yang pekerjaan yang tidak bisa dari rumah sehingga mereka memilih untuk memberhentikan dan memecat para karyawannya. Ini yang menurut saya sangat mempengaruhi peraturan dari pemerintah tersebut karena
perekonomian terhenti dan masyarakat tentunya ingin terus memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dan untuk pendidikan sendiri saya rasa untuk secara online tidak efektif karena jujur kita belum siap untuk melakukan pendidikan secara online ini karena berbagai macam kendala yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Oke. Ya, kalau dari Abdul sendiri, pesan-pesannya untuk yang belum mematuhi pemerintah untuk protokol kesehatan ini bagaimana? Ya, usahakanlah dipatuhi. Jadi tidak bukan diusahakan, maksudnya harus dipatuhi karena mungkin imbasnya tidak ke kita, namun ke orang-orang di sekeliling kita. Tentunya kita tidak ingin orang-orang di sekeliling kita mengalami penyakit COVID-19 ini karena bisa saja kita merasa sehat dengan status OTG atau tanpa gejala, namun saat kita pulang ke rumah, orang di rumah kita yang tidak memiliki antibodi yang kuat sehingga dapat menyebabkan kematian terhadap orang di sekeliling kita. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih Abdul atas wawancaranya. Ya, terima kasih Saudara Fawas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.